Kembali lagi di Kelas Sabtu. Apa kabar para kaum pencapir di seluruh dunia ya? Kembali lagi di sini ada bukan hanya di Indonesia aja ya. Di sini ada Evi. Bukan. Nah, halo Raki. Hai semua, apa kabar? Tapi memang benar ada pendengar kita yang kemarin itu dari Eropa dan ada dari Amerika loh. Wow. Nice. Wise banget. Kita sangat senang ada pendengar kita di negara-negara selain Indonesia ya. Yang mungkin orang Indonesia yang ada di luar negeri ada atau di sana. Atau misalnya orang luar negeri yang sedang belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Iwan kemana, Bin? Waduh, Iwan hari ini lagi berhalangan karena keadaan kesehatannya kurang baik. Mari kita semua kelompok pencapir seluruh dunia mendoakan. Ya, amin. Mohon kirim doanya agar apa namanya, agar segera sembuh ya, agar sehat kembali seperti sedia kala. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang serius ini. Amin. Nah, hari ini nih kita akan ngobrol untuk mengenai sesuatu yang menurut gue sangat relate sama kita semua, yaitu mengenai education. Dan kita akan akan mengundang ada satu bintang tamu kita hari ini adalah seorang education enthusiast mungkin ya. Nah, kita akan sambut Mia Anissa. Hai. Halo. Terima kasih banyak udah diundang jadi apa nih namanya pembicara tamu kelas 1. Makasih banyak Special guest gitu kan. Special guest. Oh, terima kasih. Sama-sama. Makasih loh udah mau repot-repot. Kenapa? Makasih udah mau repot-repot kita undang. Enggak lah, pasti seneng ikut ngobrol-ngobrol. Ini soalnya kayaknya udah sempat ngeliat juga sih, ini kelas Sabtu beberapa kali. Quite fun dan seru lah ngobrol-ngobrol yang mudah-mudahan bisa bermanfaat lah ya. Baik, amin. Kabar? Amin. Baik, gue sehat dan senang juga. Mia juga mungkin boleh mengajak follower-followernya Mia untuk subscribe juga. Gue bukan YouTuber, Bin. Jadi gue nggak gitu-gitu amat juga kalau ada follower. Oke. So, thank you ya sekali lagi Mia udah datang di acara kelas Sabtu ini. Kita senang banget ya, karena tadi seperti tadi di-share Mia akan ngobrol banyak nih kita mengenai education. Gitu. Dan mungkin untuk biar para kelompok capir tahu, Mia ini mungkin most of her career itu involved di area education gitu. Sempat di international NGO mengenai education, terus juga itu kuliahnya juga sempat di UK mengenai education, balik lagi ke Indonesia juga taking care of education. Jadi kita pengen banyak ngobrol nih mengenai education, ya. Nah, yang paling pertama nih, yang paling pengen kita tahu dulu nih, sebagai seorang Mia yang background pendidikannya adalah akuntan, ya, dan justru karir pertamanya justru membelot dari akuntansi. Ya, gitu kan, sebagai background wise adalah akuntan dan sempat juga kerja di sebuah kantor akuntan publik ternama di dunia lah ya, tapi akhirnya mungkin gue nggak tahu kenapa nih Mia itu decided to pursue to carry on with the career dan mencurahkan activity dan pekerjaannya itu di education. Kenapa tuh, Mi? Nah, itu dia tuh. Itu pertanyaan bagus banget karena sebenarnya gue sendiri pun, ya, setelah gue membelok dari akuntansi ke education, itu gue masih belum bisa fully make sense kenapa gue berbelok gitu. Jadi, gue tahu waktu di kantor akuntan publik, itu gue nggak terlalu enjoy ngerjain kerjaannya.
It's something that I can be good at, but I didn't enjoy doing it gitu. Itu satu udah paling jelas highlightnya. Nah, kenapa ke education-nya itu juga harus dirunut ke belakang sih, rada-rada panjang. Oh, boleh. Gimana itu? Gimana ini? Karena kayak dari keluarga gue, dari pihak nyokap, pihak bokap, itu tuh historically kita nggak ada yang tiba-tiba jadi guru atau kepala sekolah atau dosen tuh nggak ada. Jadi nenek gue doang yang satu dia dosen, tapi ya sekarang udah sepuh lah ya gitu. Iya. Lain-lainnya ada yang jadi engineer, ada yang jadi dokter atau kerja kantoran, kuliahnya ekonomi apa segala gitulah. Anyway. Oke. Nah, tapi kalau setelah gue pikir-pikir rada lama, gue rada rasa-rasain, itu kayaknya gara-gara selama gue sekolah, dari SD sampai kuliah, itu selalu punya mix experience tentang belajar. Oh. Gitu. Jadi gue waktu SD, gue suka banget sekolah. I enjoyed going to school. Hebat gitu. Sekali, Mia. Wow. Gue nggak tahu kenapa, gue ingat, misalnya waktu SD itu, seandainya gue sakit, nyokap gue kan udah kamu badannya panas gak usah ke sekolah gitu. Itu gue sedih karena kayak aduh berarti gue nggak ke sekolah, gue nggak ketemu teman-teman, gue nggak belajar gitu. Mungkin rada-rada aneh, tapi anyway gue suka banget sekolah waktu SD. I had so fun. Oke. Yang disukai apa tapi dari ininya senangnya ketika dari ke sekolah itu waktu pakai SD itu? Belajarnya kayaknya asik banget, Bin. Kayak seru, dibikin kayak main. Dulunya cukup oke lah mengolah gitu di kelas. Jadi belajarnya nggak berasa kayak belajar gitu loh. Padahal gue kan sekolahnya dulu lahir dan besar di Kalimantan ya, di Samarinda. Ada yang tahu nggak Samarinda di mana coba? Jadi tahu dong. Kalau tahu di mana coba? Di Kalimantan. Iya. Kalimantan Timur. Timur. Oh, 3 jam dari Balikpapan, bener ya? Oh. Benar. Udah pernah ya, Raki ya? Udah, Samarinda udah. Oh, oke. Ya, gue jadi lahir besar di situ kan, dan pada zaman itu ya, kalau gue pikir-pikir sekarang ya, gue rasa cukup canggih juga itu dulu guru SD gue sampai bikin gue excited gitu loh buat sekolah. Karena rasanya asli, gue inget gue kalau harus nggak masuk sekolah tuh sedih gitu, jadinya aduh gitu. Terus ya udah ada pelajaran-pelajaran tertentu juga yang gue suka banget. Jadi mungkin itu juga salah satu trigger di mana gue nggak mau kehilangan kesempatan untuk ada di situ gitu. Nah, itu SD. Yeah. Nah begitu masuk SMP, teman ganti, guru ganti, dinamika berubah. Itu udah mix. Ada yang seneng belajarnya ya. Ada yang seneng seru, ada yang enggak. Ada yang kayak rasanya tuh kayak jalan di lorong gelap gitu, kayak ayo cepetan selesai gitu. Begitu SMA itu makin gitu lagi kan. Terus makin mix lagi ya. Makin mix lagi gitu, naik turunnya. Termasuk juga kayak waktu mau milih jurusan. IPS, IPA. Wah, itu juga sempat gitu. Cuman anyway, gue sampai kuliah pun juga, oh my god, kuliah itu makin ricuh rasanya gitu. Kalau yang belajar di kelasnya. Gue di mana gue ngerasa waktu kuliah itu kuliah jam 7 pagi, harus pagi-pagi dari rumah, mandinya air dingin dan sebagainya, kan anak kos ya. Terus kuliahnya perpajakan. Itu rasanya, aduh, why am I here? Gitu, kayak gitu loh rasanya. Terus pada saat kuliah juga, kok kayaknya belajarnya lebih banyak dari luar kelas ya, daripada di kelas, gitu. Karena waktu itu ikut apa, kayak ekskul lah gitu ya, kegiatan-kegiatan di luar kelas lah gitu, anyway. Tapi pada saat itu juga, pas kuliah itu, karena ikut si ekskul ini, jadi banyak kerja kelompok, kerja tim, ada beberapa kesempatan di mana gue kerja bareng sama teman dan gue ngerasain ya, bahwa ngebantuin orang lain dari nggak bisa menjadi bisa, itu tuh ada
apa ya, kepuasan tersendiri. Jadi orang dari nggak tahu menjadi tahu, kemudian dari tahu menjadi bisa. Nah itu tuh buat gue udah, gue pengen mengulangi feeling itu, asiknya bolak-balik gitu. Dan itu feeling itu mirip sama ketika waktu gue senang belajar pas SD. Jadi gue pengen replicate itu. Oke. Seru juga ya. Jadi apa namanya? Jadi feel-nya pengen mereplicate apa rasanya itu ya? Iya, betul. Terus akhirnya gue masuk education ya karena itu. Gue pikir gue yang jelas pasti satu adalah gue nggak pengen jadi guru. Orang ada yang nanya, kenapa kalau lo passionate soal education, kenapa nggak jadi guru aja? Kenapa tuh? Gitu kan? Karena gue nggak merasa berbakat jadi guru. Jadi gue memilih untuk, oke, gue ambil peran lain lah gitu ya. Oke. Gue jangan masuk ke kelas langsung gitu. Gitu. Ya udah, jadi gue membelok. At the time gue membelok dari auditing, itu gue tahu, yang jelas gue tahu pasti, auditing is not for me. Tapi possibly education is something for me. Karena waktu itu kan gue nggak tahu apa-apa ya soal education. Benar. Jadi gue kayak ya udah harus just jump into it lah gitu. Jadi gue masuk education, terus gue ya udah jadi kayak di Kompas cari lowongan apa ya yang kira-kira sesuai dengan yang gue pengenin gitu. Ya udah. Masanya masih Kompas ya, iya. Cari-cari di Kompas masih itu ya. Bener gitu. Ya udah, terus hajar aja langsung. Terus gue coba. Job Street belum ada Job Street kayaknya. Job Street, iya kayaknya. Ada juga mungkin belum tahu cara pakainya. Nggak sejauh itu. Nggak gitu ya. Iya. Oke. Menarik juga ya. Apa namanya? Tapi jadi career choices-nya memang, karena kan pastinya ada beberapa banyak pilihan, right? Ketika memutuskan untuk auditing is not for me, perhaps something else, kan ada marketing, ada HR, ada other thing, communication gitu. Tapi memang yang ketarik education. Itu. Sempet sih mikirin option lain gitu. Iya ya kan belum dicoba, jadi belum tahu rasanya gimana gitu. Tapi di antara segala option itu yang paling srek pada saat itu adalah si education itu sih. Jadi ya udah, let's do it aja gitu. Oke, nice. Terus kan Mia di British Council cukup lama ya Mia, ininya karirnya. Kebanyakan pada saat itu apa Mia ininya, area and scope-nya tuh? Gue waktu di British Council itu ngerjain education projects. Jadi banyak portfolionya mereka itu ada sebagian yang education-nya untuk segmen sekolah, dan mereka punya kegiatan-kegiatan gitu ya. Ada yang dari global, ada yang kita bisa bikin sendiri, develop sendiri lah gitu, sesuai dengan konteks negara di mana kita beroperasi lah gitu ya. Jadi gue mengelola kegiatan-kegiatan itu, dan formatnya sih banyak yang dalam bentuk misalnya kasih capacity building buat guru, buat kepala sekolah gitu. Jadi training gitu. Ada yang bertatap muka, ada yang online, jadi macam-macam. Tapi selain itu juga ada project-project yang menurut gue cukup menarik. Jadi kayak misalnya sports for development. Gimana make olahraga untuk engage anak-anak belajar untuk hal-hal lain misalnya gitu. Iya. Topik-topik lain gitu. Jadi emang menjalin si topik-topik ini supaya bisa diajarin oleh Bapak Ibu guru supaya lebih menarik aja di kelas. Plus masukin skills ini kayak communication skills gimana, critical thinking gimana gitu. Di elemen-elemen itu. Jadi gue memang bentukannya ngerjain project yang fokusnya di situlah gitu. Banyak capability building untuk guru, kepala sekolah. What are the challenge ya, Mia? Maksudnya mungkin banyak juga yang pengen tahu what is actually happening gitu ya. Kan
Mia get in touch langsung bagaimana untuk enhance capability-nya para garda terdepan pembangunan sumber daya manusia Indonesia gitu. What are the challenge biasanya Mi? What are the mungkin interest, bukan hanya challenge ya, tapi mungkin interesting point juga dari enhance capability building, enhance capability dari para pendidik ini. Kalau gue ngelihat dulu pengalaman waktu di British Council, gue ketemu dengan guru dengan berbagai macam ini ya, background lah begitu bisa dibilang. Jadi ada yang emang excited banget untuk belajar, jadi nambah ilmunya dia. Iya, gue suka mengajar, jadi gue pengen anak murid gue begini setiap hari tuh have fun di sekolah gitu. Buat bekerja sama guru-guru yang kayak begini itu memang ya karena emang dia berminat ya, jadi dia ya haus gitu loh, pengen nambah terus gitu belajarnya. Tapi juga memang harus disadari ada beberapa yang pengen juga, tapi mungkin satu nggak punya akses ke kegiatan-kegiatan ya begini, untuk nambah ilmunya dia. Jadi itu jadi challenge buat dia ikut training lah ya gitu misalnya. Atau ada juga yang tuntutan kan sekarang tuh misalnya di sekolah ngajarnya kadang-kadang harus pakai PowerPoint atau harus yang tugas harus dikumpulin dokumen sekian kata lah berapa gitu. Itu kadang-kadang gurunya juga masih agak-agak gimana ya, kurang pede gitu. Pernah menemukan guru yang ikut training gimana caranya bikin project di sebuah web portal untuk links antar sekolah Indonesia dengan di luar negeri, tapi untuk mengetik dan kemudian ngetik enter gitu ya, klik enter di komputer itu dia Bismillahirrahmanirrahim klik gitu. Jadi emang diverse banget sih kalau di Indonesia ya. Spektrumnya spektrumnya lebar gitu. Dari segi geografisnya, kemampuannya dan kebutuhannya juga gitu. Ya udah jadi emang Indonesia gitu aja emang lebar, besar dan diverse. Gitu. Ini tuh guru SD ya, Mia, berarti? SD, SMP gitu ya, Mia? Iya, betul-betul. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya kita ngomongin IT ya, bagaimana mereka guru, techie savvy, seberapa techie savvy guru gitu, itu kadang-kadang sampai SMA juga masih ada yang masih deg-degan loh, pakai komputer, gitu. Jadi, emang diverse itu tadi gitu, nggak cuman yang jago-jago, tapi let's recognize memang ada yang perlu disupport lebih banyak. Mia kata-katanya sopan sekali pakai istilah diverse ya. Gimana dong harusnya? Ya. Tapi emang itu isu banget ya, Mia. Maksud gue kan banyak bicara di teknologi ya. Padahal kalau kita bicara diverse-nya Mia bilang tadi, Indonesia dengan letak geografis yang serumit ini, gitu, yang sebesar ini, dan sebenarnya nggak cuma besar ya, Mia. Ini kita kepulauan yang isinya 17.000 pulau. Di dalam satu pulau pun, geografisnya itu juga tidak mudah. Betul. Ada yang satu di bukit, gitu, satu di tengah, di lembah, pokoknya secara geografis juga tidak mudah untuk dijangkau. Betul. Padahal tadi kalau Mia tadi nyinggung soal teknologi, kalau saya selalu bilang ke banyak orang adalah sebenarnya satu-satunya solusi dan sekarang lagi in banget ya adalah sebenarnya teknologi, including di pendidikan. Kalau itu bisa dipakai dengan baik, kita punya infrastruktur yang baik, maka sebenarnya lokasi yang selalu menjadi kendala ini bisa pelan-pelan menjadi lebih mudah gitu ya. Sayang ya sebenarnya ya, in a way. Benar-benar. I think sebetulnya sih teknologi harusnya bisa mensupport itu ya. Maksudnya kayak sekarang aja nih, kita lagi pandemi gini kan ya, terus anak-anak harus sekolah dari rumah. Tiba-tiba yang setiap hari harus ke kelas. Sekarang sama mama papahnya di rumah kan. Online. Kebayang kan, Mi? Kebayang. Kan? Anaknya lebih dari satu, oh my god, gitu kan. Nah, gitu. Belum PR-nya, belum apanya. Udah.
Itu tapi menurut gue memang satu infrastruktur untuk teknologi kalau memang bisa dibuat lebih merata ya, dengan yang tadi Raki bilang bahwa memang Indonesia geografisnya beginilah kita gitu. Itu akan membantu. Tapi kayaknya juga perlu software in a sense bahwa si pemakainya perlu dibiasakan deh untuk menggunakan. Tapi juga itu mungkin karena selama ini sentuhan teknologi yang mereka bisa akses itu ya terbatas di situ. Jadi memang itu kan bisa karena terbiasa ya, kadang-kadang sebuah teknologi itu ya kalau memang bisanya cuma segitu doang ya emang mungkin jadinya skills cuma di situ gitu, belum sampai maju lagi. Gitu. Dan teknologi nggak cuma urusan teknologinya gimana pakai internetnya ya. Di beberapa tempat listrik masih susah loh, gitu, masih benar. Gitu. Jadi kayaknya harus jalannya bareng tuh. Nggak cuma teknologi internetnya, tapi listriknya juga, mungkin nanti ada hardware-nya, komputernya, apanya, dan orangnya perlu dikasih bekal juga gitu. Ini udah jelas kan, kalau lagi mah udah jelas nih kita ngomongnya, begitulah. Jadi ini multidimensi banget ya ininya tuh ya. Jadi kita nggak bisa cuman teknologinya aja atau capability orangnya aja tapi kayaknya semuanya harus di take care bareng-bareng ya. How is biasanya Mia like prioritizing atau biasanya approach-nya pada mulai dari mana dulu tuh kalau misalnya untuk itu? Nah ini dia nih ya. Kok di dunia ketiga lagi normal, sekarang lagi nggak normal. Nggak normal. Ketika dunia lagi normal, pasti memang selalu dengan face to face dulu, gitu. Lalu ada kegiatan yang memang melibatkan mereka langsung. Tapi misalnya sama guru gitu ya. Tapi sebisa mungkin ada support system yang dibangun untuk nge-support mereka. Apakah dari kepala sekolahnya, dari pengawas sekolah, dari dinas pendidikannya, atau mungkin ada community leaders yang bisa kita engage juga gitu untuk mensupport ini. Jadi emang urusan education katanya kan it needs a village to raise a child ya. Gitu. Itu termasuk juga menurut gua sih kalau kita mau educate satu orang anak tuh emang satu rombongan se-RT RW ikut gitu. Okay. Itu kayak gitu. Jadi semuanya harus ikutan ya. Nah, ini mungkin bagus juga nih insight untuk para kelompok pencapir ya. Jadi lu tuh juga jangan protes mulu, bukan protes aja gitu ya. Banyak juga dong kita bisa involve di situ ya. Kalau yang simple tuh apa sih Mi? Mungkin yang kayak regular citizen yang nggak itu apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa support education itu gitu. Oh banyak dong. Harusnya terserah kalau misalnya punya buku, kasihlah buku ke sekolah-sekolah yang memang memerlukan misalnya. Kemudian kalau dari companies, orang yang kerja di kantoran kan pasti udah jago ya pakai komputer gimana, Word, Excel, PowerPoint, apa segala. Ngobrol-ngobrol sama guru-guru aja kalau ada yang belum pede, bisa diajarin. Kemudian kalau companies mau secara lebih sistematis misalnya, biasanya kan ada CSR budget. Mereka bisa allocate itu untuk kegiatan pendidikan di wilayah mereka di mana mereka beroperasi apa segala macam. Tapi kalau individual sih, even volunteering untuk mengajar pun itu oke banget loh. Hal-hal kayak misalnya ikut ngajar kalau dulu tuh apa sih namanya? Kelas inspirasi. Nah, itu penting banget. Untuk ngasih tahu bahwa halo, ini ada macem-macem loh yang anak-anak tuh bisa explore buat nanti pas udah gedenya. Dan itu akan menurut gue akan sangat lebih bermakna lagi kalau bisa nggak cuma di kota besar aja. Oke. Jadi gue ceritain, gue waktu tahun berapa ya? Beberapa tahun setelah tsunami deh kalau nggak salah. Tsunami Aceh itu 2004 ya, 2004 kan? Iya, 2004. 2 tahun berikutnya,
gue ke Aceh, di Biren ada pembukaan sekolah, kayak sekolah berasrama. Ini sekolah dibangun dengan menggunakan dana yang waktu itu karena tsunami gede banget, semua pada donate kan, gitu, sana. Terus dibangunlah sekolah untuk anak-anak yang kena tsunami ini. Mereka masuk sekolah asrama. Nah, gue pas karena di sana lagi nungguin ceritanya mau pembukaan peresmian sekolah, gue ngobrol sama anak-anaknya. Ini yang mereka akan jadi siswa di situ. Gitu. Itu SMP lah kalau nggak salah, bukan SD bahkan. SMP. Gue tanya, mau jadi apa? Mau jadi Bapak Bupati. Soalnya gue rasa itu karena figur paling tinggi, paling keren yang dia tahu, itu adalah itu, udah gitu. Dia nggak tahu mungkin di sana ada engineer, ada apa gitu. Belum pernah tahu gitu. Jadi gue rasa kayak kenalan ke anak-anak bahwa gue ngerjain ini di kantor gue. Yang menarik tuh ini, gue bisa kenalan sama orang dari mana, misalnya gitu. Itu menarik sekali harusnya buat mereka. Maksudnya membuka wawasan. Ada pilihan. Gitu. So, very ini ya, maksudnya a very simple thing juga bisa bisa sangat berguna ya sebenarnya dari. Oke. Nice. Terus kan Mia nih kemarin kan udah sempat dari sisi praktisnya lah ya. Jadi involve di project mengenai pendidikan, terus udah gitu and enhancing capability gitu. Terus kayak gitu terakhir kan sempat sekolah juga Mi. Ya, sekolah juga Mia itu di University of East Anglia ya. Terus mengenai education and development ya. Sebagai practitioner di education, terus you get mungkin bukan education, mungkin new insight juga kali dari sana, mungkin dari networknya, mungkin dari ininya. What do you find? Mungkin is there anything yang interesting yang buat yang bisa misalnya apakah new insight kah, atau misalnya ada sesuatu baru, sesuatu hal yang menarik yang mungkin kita bisa dapat juga dari journey Mia sekolah kemarin. Nah, gue mulainya dari memutuskan sekolah dulu kali ya. Kan gue udah kerja beberapa tahun di education lah waktu itu ya. Terus tapi gue recognize bahwa walaupun gue udah menjadi praktisi lah anggaplah, walaupun nggak langsung di sekolah gitu ya, gue tetap merasa bahwa ada yang kurang dari gue. Professional confidence gue tuh kayak nggak penuh gitu loh. Karena semua hal di sektor education itu gue selalu kan base-nya learning by doing, karena langsung di kerjaan gitu ya. Semua in konteks teorinya apa gitu. Jadi gue akhirnya sekolah dan intentionnya dua waktu itu. Untuk satu, make sense of my experience bekerja sebelumnya. Yang kedua, gue explore hal-hal lain yang menurut gue menarik. Karena education gak cuma di urusan capacity building buat guru sama kepala sekolah gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa ditarik nih ke kiri ke kanan lah pokoknya. Nah, pas gue di sana, ini gue jadi cerita kuliah. Kan semester pertama udah langsung dikasih tugas-tugas. Esai ini, esai itu gitu ya. Kumpulin jebret, udah. Itu beda banget kan, udah lifestyle berbeda dari bekerja. Bekerja kita action, meeting, making decisions, ayo roll out langsung gitu. Di sana kan enggak. Sekolah mah membaca, banyak banget bacaannya, sampai mabok, habis itu menulis esai. Perasaan udah bagus, udah bener ya. Terus nilainya keluar, gue dapet 65 esai pertama gue. Itu gue sedih setengah mati. Asli gue sedih banget pulang dari kampus kayak, kenapa lah jelek banget esai gue ya gitu kan. Tapi selalu ada feedbacknya kan. Gitu, ada feedbacknya kenapa. Feedbacknya tuh make sense gitu. Nah terus
gue ke ketua jurusan. Ini kenapa kayak begini? Emang boleh diskusi ini. Okay. Dia tahu. Oke. Jadi Mia yang proaktifly ke ketua jurusan ya? Karena bukan dipanggil ya? Oke. Hari kok gue masih sedih juga, belum lewat gitu, belum move on. Jadi gue kayak gitu. Iya. Karena gue tanya, iya Mia, ini kekuatan esai lo ini, kelemahannya ini, kenapa itu dia dinilainya jadi begini? Tapi ini bagus loh nilainya gitu. 65 is a good range gitu. Sementara tapi subconscious gue kayak gimana cara 65 bagus gitu ya. Nah, setelah beberapa lama, kemudian gue menyadari bahwa abis itu gue ada diskusi kedua sama dosen gue. Another assignment yang gue kayak waktu itu belum ngumpulin tapi udah ini gimana sih gitu. Berakhir dengan dia bilang, Mia, kamu tuh lagi sekolah S2. Yang perlu kamu lakuin itu adalah kamu lihat dari berbagai sisi. Masalah itu apa? Lihatlah dari berbagai sisi. Kalau pakai kacamata, itu kayak lensanya diganti-ganti. Dia bilang gitu. Baru di situ gue ngeh. Oh, mungkin ini ya. Orang tuh selalu ngomongin di kerjaan gue yang lama. Salah satu hal yang selalu kita ngomong adalah critical thinking itu buat guru-guru penting supaya anak-anak bisa critical thinking dan sebagainya. It's a skill. Bahasa kerennya 21st century skill. Nah, di situ gue kejedot-jedot di situ. Di sekolah itu. Bahwa ternyata gue sebagai byproduct anak Indonesia yang sekolah di Indonesia terus-terusan dan kemudian dihadapkan dengan situasi yang berbeda sama sekali, ya emang susah men, itu yang namanya critical thinking itu, dan itu perlu pembiasaan, memang gitu. Jadi the first key takeaway gue dari kuliah itu, kalau kerja itu kan kita selalu harus meeting, keluar meeting ada action points. Kalau di sana enggak. Lo lihat aja dulu ini masalahnya dari berbagai perspektif. That's critical thinking. Nggak perlu pakai eyel-eyelan, debat-debatan. You recognize the differences, compare and contrast. Gitu. Dari sisi 1, nanti ganti lensanya lagi sisi 2, ganti lensanya lagi sisi 3, untuk masalah yang sama. Gitu. Itu baru satu. Si critical thinking itu. Yang kemudian gue mikir, kita di Indonesia kalau belajar dari SD sampai SMA kayaknya disuruh ngapal-ngapalin aja. Terus ngerjain LKS, kumpul, beres gitu kan ya. Terus kayak, okay, now I understand what it means. Itu satu. Walaupun memang bener susah itu nanti untuk, belum tentu mudah untuk mempraktekkan kalau di sekolah atau di kelas. Buat guru. Karena mungkin udah pola belajar, mengajarnya udah kayak gitu biasa, ya. Gitu. Terus takeaway gue yang kedua di sana adalah di kampus tuh ada hal yang sering banget didiskusiin, istilahnya tuh decolonizing mind. Nah, apa tuh? Itu benda apa ya? Gue juga kayak gitu kan. Jadi ternyata kolonisasi itu kan nggak cuman dari satu negara merasa punya power kemudian dia mencaplok ke yang lain. Tapi ternyata karena historically seperti itu berpengaruh kepada cara kita berpikir kan. Nah, manifestasinya kalau di kelas jadi kayak kita nggak pede ngomongin pendapat kita, mungkin yang lain lebih benar omongannya daripada kita punya, agak inferior gitu loh. Salah satunya membongkar isi kepala dan mindset supaya nggak merasa inferior atau superior dari yang lain. Itu penting karena kita sejajar, kita semua sama-sama di sini sejajar gitu. Nah itu another takeaway sih yang buat gua menarik juga dari sekolah. Oh, oke. Dan lu melihat gimana, Mi? Lu sendiri kan merasakan ini kita masih, gua aja merasakan bahwa pertama dari critical thinking perlu perjuangan, decolonization
of mind itu juga perlu perjuangan. How about the whole country view lah? Mungkin your view aja mengenai journey-nya tuh kita tuh sekarang ada di mana sih gitu, dan mungkin kedepannya itu akan seperti kayak gimana gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat dari sisi dua hal itu di education, where are we now gitu. Menurut gue sih kalau kita sudah cukup berprestasi untuk urusan akses ke education itu sudah cukup baik gitu. Dalam arti mungkin 80-90% anak Indonesia itu masuk sekolah. Paling nggak pendidikan dasar ya. Tapi nanti kemudian naik apakah dari SD nyambung ke SMP kah atau dari SMP nyambung ke SMA kah, itu memang agak turun dengan berbagai alasan. Tapi quality itu memang perlu kita perlu kita lihat lah, ditambah-tambahin. Oke. Masih banyak room for improvement lah ya ini. Ya, betul. Isunya kualitas. Tapi Mi, waktu itu gue pernah ngelihat sebuah grafik gitu ya, perbandingan antara level of education di Cina, di Amerika, di Eropa, gue lupa di Jerman apa Inggris, sama di Indonesia. Nah, memang kalau kita lihat kayak di Amerika dan Eropa, itu level pendidikan tingginya, jadi lulusan mereka di sarjana dan di master degree itu lebih tinggi dibandingkan di China aja lah kita bicaranya. Indonesia agak sedikit mirip China kalau nggak salah ya di grafik itu. Gue lupa itu tahun berapa. Nah, tapi kalau kita lihat di kondisi sekarang, ada plus minusnya kan ya sebenarnya ya. Jadi orang-orang yang dengan pendidikan tingginya lebih banyak jumlahnya kayak di Amerika, menyebabkan memang tenaga kerja mereka mahal, barang-barang yang mereka produksi itu juga mahal, compare to China yang memang pendidikannya tidak setinggi itu, bahkan bisa dibilang cukup dibilang rendah-rendah banget juga enggak, tapi mereka jadinya punya tenaga kerja yang banyak dan cukup murah, dan untuk industri mereka jadi favorable di dunia sekarang gitu, karena produk-produk mereka juga jadi bisa lebih murah gitu. Nah, menurut Mia, kayak di Indonesia dengan kondisi kita seperti ini, seharus nggak sih kita memikirkan itu juga gitu, maksudnya kita meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya, makin banyak orang yang kita kan ngedorong dari zaman gue dulu SD tuh ngedorong ayo semua harus bisa sekolah, ada SD Impres zaman kita dulu ya, terus macam-macam lah untuk supaya semua orang makin banyak yang aksesnya ke sekolah gitu. Tapi harus sampai titik mana sih? Apakah memang semua nantinya misalkan harus banyak sekali yang lulusan S2 di Indonesia gitu, atau apa menurut view-nya Mia dan para ahli pendidikan tuh kira-kira seperti apa soalnya? Nah, itu dia tuh. Menurut gue, sebelum menjawab, kayaknya kita perlu lihat dulu, kita mau pakai approach yang mana, gitu. Nah, approach yang banyak sekali dipakai dan cukup dominan biasanya, karena ini tadi kan dihubungkan dengan komposisi tenaga kerja gitu-gitu kan ya, di industri needs-nya apa, terus mungkin hubungannya sama kita bisa compete sama negara lain atau enggak gitu kan. Nah, itu kalau dengan kacamata itu mungkin memang tetap perlu kita naikin, karena pasti hubungannya sama ekonomi. Ekonomi pasti kita dari negara berkembang pengennya jadi negara maju. Nah, untuk naik kelas itu kan putaran ekonominya harus lebih kencang, berarti orangnya harus komposisinya disesuaikan. Tapi gue pengen highlight untuk approach ini adalah paling enggak harus ada koordinasi sih antara kayak Kementerian Pendidikan sama Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, kayak harus ngobrol gitu, biar industri butuhnya apa disiapin sama sekolahnya gitu. Tapi itu kan rentetannya panjang. Industri butuh apa, berapa jumlahnya, baik kapan, terus
sekolahnya harus yang kayak gimana, oke, supaya sekolah bisa menghasilkan orang yang canggih-canggih seperti yang dibutuhkan, baik kapan itu tadi, gurunya harus yang kayak gimana, gitu kan, bukunya, dan lain-lainnya. Jadi emang, gitu, panjang. Meanwhile, gue ngerasa kalau yang namanya sinergi antar itu di Indonesia berat sekali sepertinya gitu ya. Sinergi, koordinasi, kolaborasi itu isu kita banget sekarang. Karena ini aja Mi, gue kalau bicara, gue sepakat banget sama ininya Mia ya. Kayak beberapa waktu lalu tuh, misalkan ya ini bukan mau menyalahkan atau apa, mungkin ada koordinasi. Cuman kalau gue lihatnya kayak di Kementerian Kominfo, karena lagi mau mendorong masalah digitalisasi gitu ya. Jadi dia memberikan beasiswa 1.000 startup digital, apa-apa namanya lupa gitu. Jadi itu Kominfo yang ngerjain. Kemudian di perindustrian juga bicara masalah vokasi-vokasi pendidikan gitu. Apa pendidikan vokasi, karena kalau bicara Industrial Revolution 4.0 itu gitu. Itu juga dia bicara masalah vokasi. Jadi ada program juga yang jalan di perindustrian. Yang gue waktu itu juga berpikir sih, ini gue kalau sampai mereka berkoordinasi itu bagus gitu kan. Cuman kalau ini program di sana, ini program di sini, di Kementerian Pendidikan programnya juga beda, kelar deh hidup kita berarti. Iya. Gitu ya. Tapi sepakat banget gue sama Mia, harus sinergi, harus kolaborasi. Gitu. Gue setuju banget. Dan itu memang walaupun udah bolak-balik disebutkan ya, tapi somehow koordinasi ini nih barang mahal gitu. Mahal. Di Indonesia tuh mahal. Enggak cuma di pendidikan. Oke. Ya betul. Itu sepakat. Di banyak sektor itu barang mahal buat di Indonesia. Somehow gue nggak ngerti juga kenapa. Padahal sebenarnya katanya kita gotong royong ya, tapi lah, ya begitu. Bener. Iya. Dan makanya kalau menurut gue, pendidikan sekarang, kalau gue berpendapat ya, karena gue kebetulan punya dua anak masih kecil-kecil gitu, jadi gue sangat concern dengan pendidikan mereka. Sebenarnya kan mereka harus bisa terbebaskan dari permasalahan di generasi kita ya. Gitu, anak-anak sekarang ini harus bisa, ya mereka sadar akan problem ini, dan mereka diharapkan jadi generasi yang bisa memperbaiki masalah ini gitu. Jadi artinya rumus-rumus masalah karakter apa yang mau dibangun dari mereka gitu, ataupun kesadaran apa yang mau dibangun sama mereka, ya memang harus diselesaikan dengan pendidikan di zaman sekarang gitu kan. Jadi pendidikan zaman sekarang tuh harus bisa ngebuka sekat-sekat masalah itu gitu. Which is, tapi gue sih punya harapan yang besar. Gue nggak tahu kalau pendidikan di daerah Mia yang lebih tahu gitu tentunya. Tapi kalau di kayak sekolahnya anak-anak gue juga milih sekolah yang memang bukan bicara akademis, tapi memang pengembangan karakter. Karena dia bicara masalah how to appreciate differences, kemudian bagaimana menjadi siswa-siswi yang tangguh, dia harus bisa adaptif, dia harus bisa kolaborasi dan kerjasama. Nah, gue mau milih sekolah yang seperti itu kan akhirnya. Tapi ini bagus, berarti pendidikan di Indonesia mulai seperti ini gitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu, kalau gue nggak tahu kalau di tempat di daerah lain, di sekolah lain itu seperti apa, nggak tahu ya. Mudah-mudahan kesadaran itu juga mulai ada ya, sehingga masalah yang zaman sekarang bisa diselesaikan gitu. Gue setuju bagian tadi yang lo bilang bahwa sebenarnya sekolah seharusnya itu bisa nyiapin anak-anak untuk masalah yang kita masih belum tahu apa nanti. Yes. In 5-10 years time kan. Dan itu sebabnya kenapa perlu ada skill-skills tertentu. Kayak tadi problem solving, harus bisa kerja sama mungkin orang-orang baru yang belum kenal, communication, segala macam. I totally agree dengan itu. Dan untuk orang-orang yang memang bisa, orang tua yang paham dan punya akses terhadap pendidikan kayak gitu, pasti akan make sure bahwa anaknya punya akses ke pendidikan yang sejenis seperti itu. Tapi kebanyakan sekolah di Indonesia itu belum siap untuk ngelakuin atau inserting skills-skills itu beneran deh. Dan emang perlu support gitu supaya bisa masukin. Itu kan soalnya bukan mata pelajaran ya. Betul. Problem solving is not a subject matter. Bukan pelajaran IPA gitu, bukan tiba-tiba biologi. Enggak.
Tapi malah ketika anak dikasih case, bisa nggak dia otak-atik kemudian membuat alternatif solusi dengan sambil ngobrol diskusi sama teman, communication dan teamwork. Jadi masalah metode ini membelokkan dari yang mungkin dulu terbiasa dari zaman kita, yang ngajar di depan, menulis di papan tulis, catat anak-anak gitu ya, ke yang lebih jadi kayak apa ya, fasilitator gitu di kelasnya. Supaya orang, tadi gue balik lagi ke gue bilang, menurut gue sekolah waktu SD asik dalam bentuk main, dan kemudian pas kuliah menurut gue asik ketika gue praktek dengan teman-teman gue, bukan di kelas. Itu dia nyobain, dia eksperimen, kejedot mungkin, nggak apa-apa. Tapi dan dia tahu gimana rasanya. Oke, aku bisa ini mama, gitu. Nanti kan dia gitu. Jadi emang benar. Apa ya, metode dan kemudian belokin dari kebiasaan lama ke yang baru ini emang perlu pembiasaan sih, dan mungkin juga perlu belajar. Gurunya pun mungkin nggak bayang ya. Kalau dulunya dia juga dididik dengan cara dicatat ya anak-anak yang gitu, nggak bisa ngebayangin juga dia gitu kan. Tapi emang gue juga terkagum-kagum sih. Gue nggak tahu sekolahan lain, tapi ngeliat anak-anak gue belajar sekarang. Tadi bicara masalah critical thinking yang lo tadi cerita itu, Mi. Dan tadi bicara masalah eksperimen. Sebagian besar pelajaran mereka di sekolah tuh ya memang eksperimen. Jadi dikasih belajar masalah apa? Belajar masalah pecahan kemarin. Gue lihat. Ya mereka disuruh cobain ini loh, ada barang yang begini-begini, kalau misalkan jadi satu dia seperti apa, kalau dipisah-pisah seperti apa, dia cobain sendiri. Jadi nggak bicara masalah rumus benar dan salah gitu, bahwa lo mau menemukan konsep ini tuh lo bisa dilihat dari berbagai cara gitu, mau dia pakai visual, mau dia pakai rumus juga nggak salah. Kalau gue wow, zaman kecil mereka kan belajarnya begini ya dulu. Gue dulu nggak, pecahan tuh harus begini gitu. Bener. Dan kayaknya juga perlu kita recognize bahwa anak-anak itu emang cara belajarnya beda-beda kan. Ada anak-anak yang mungkin lebih gampang dengan suara gitu, tapi jadi kalau misalnya dengerin podcast gitu dia lebih nyambung gitu misalnya. Ada yang visual, jadi dengan gambar, dengan slide gitu tuh dia lebih, atau video atau apa itu lebih suka gitu, lebih cepat. Jadi emang gayanya beda-beda gitu loh. Iya bener, kebetulan sekolahan itu ada teman SMA gue kan, jadi kita dulu sama-sama Badung nih, kita orang tua gitu sama-sama atau SMA. Jadi kita suka kalau ngeliat anak-anak belajar suka WhatsAppan, gila ya dulu kita pelajaran nggak kayak gini nih, keren amat bisa kayak gini sekarang pelajaran. Lucu sih emang, tapi emang dunia berubah ya menurut gue. Amazing sih sekarang ngeliat pendidikan, tapi bener katanya Mia, tapi kalau istilahnya Mia diversity, kalau gue menyebutnya kesenjangan ya, kayaknya kesenjangan untuk mengakses informasi, kesenjangan ini yang menurut gue cukup tinggi di Indonesia, yang gue sih berharap kayak pejuang-pejuang kayak Mia justru bisa ngebrak itu untuk bisa solving a lot of problems di daerah ya. Menurut gue di Jakarta sebenarnya cukup banyak akses ke yang cukup baik gitu kalau menurut gue sih gitu. Nah tapi Mi, gue menarik juga nih Mi, karena kita lagi di pandemi sekarang. Kalau bicara problem pendidikan anak-anak itu di beberapa grup WhatsApp, grup di beberapa teman gue tuh sebenarnya sekarang sedang terjadi perbedaan pendapat gitu. Masalah pendidikan. Karena ini kita semua orang dihadapi dengan bahwa mereka mau nggak mau tidak datang ke sekolah, harus melalui online gitu ya. Sementara tentu akan totally different pendekatannya pada saat menggunakan online dengan pada saat offline gitu. Dan mentalnya anak di kondisi sekarang juga pastinya berbeda-beda. Ada yang mungkin dia punya keluarga yang bahkan kena pandemi gitu kan, ada yang mungkin ayahnya kehilangan pekerjaan dan segala macam lah. Kita di kondisi yang sangat kompleks. Nah, itu menimbulkan juga sebenarnya banyak perspektif yang beda. Kayak ada yang ngerasa, gue kan udah bayar sekolah mahal-mahal, kok lo cuman online cuman berapa jam sehari? Gitu. Ada yang punya pendapat kayak gitu. Ada yang bahkan berpendapat,
udah nggak apa-apa, lakukan saja offline, jadi datang ke sekolah, tapi jauh-jauh menggunakan protokol kesehatan. Jadi ada yang kekeh maunya dimasukin aja. Ada yang ngerasa, gue nggak mau anak gue terlalu berat dikasih tugas, karena akan ngerepotin orang tuanya di rumah. Karena kalau anaknya susah, pasti dia ke orang tua, dan orang tuanya harus kerja. Walaupun di rumah juga dan online, atau bahkan dia harus masuk kantor, jadi anaknya cuma sama mbaknya di rumah, nggak bisa juga di-handle gitu. Nah, ini lagi problematik banget sekarang, Mi, dan gue ngerasa sekolah juga di mana-mana lagi kesulitan ya gitu, untuk ngadepin orang tua yang juga punya pendapat yang beda-beda gitu. Nah, dan ada seorang psikolog yang gue denger, dan di sekolah anak gue juga sebenarnya disebutin sih, bahwa maksimum anak-anak itu juga ngelihat screen juga ada batasnya. Mereka nggak bisa seharian ngeliatin screen tuh, mereka juga capek. Gue ngeliat anak-anak gue juga kecapean setiap kali habis sekolah dan segala macam. Nah itu bukan mau ini ya, ini kan kayaknya masalah Jakarta banget sih, gue rasa di daerah nggak segini ya, mereka survive aja kok gitu. Cuman menurut pandangannya Mia yang memang berpengalaman dan juga ngulik gitu ya, antusias di pendidikan tuh seperti apa menurut Mia? Ini nih situasi memang kita nggak pernah menghadapi sebelumnya ya. Jadi semua orang in shock lah gitu istilahnya. Anak-anaknya iya, orang tuanya iya, gurunya juga gitu kan. Beberapa hari yang lalu gue ikut online meeting lah gitu ya dengan kementerian, terus ngebahas juga nih urusan sekolah perlu dibuka apa enggak gitu. Pertimbangannya apa dan sebagainya. Pros and cons udah pasti sama seperti yang kata Raki bilang gitu. Yang pros ya udah kita buka aja beberapa kelas misalnya, atau bahkan bisa dimasukin kelas siang apa kelas pagi gitu, biar supaya anaknya nggak banyak-banyak di sekolah dan seterusnya. Terus anak-anak juga ada yang udah kangen sama temennya, apa segala gitu kan ya. Udah, gue sempet ngeliat ada video anak nangis-nangis, mama aku kangen temanku, gitu-gitu. Aduh, kasihan juga sih gue ya. Kasihan ya. Tapi kalau gue secara personal sih, ini pandangan pribadi ya, gue berharap masih bisa sekolah dari rumah aja dulu. Karena keadaan tuh sangat dinamis banget. Dalam arti, kenapa gue berharap masih bisa di rumah? Karena dengan harapan kalau di rumah anak-anak jadi lebih aman, nggak tertular apa segala macam, kemungkinannya itu jauh lebih kecil lah gitu ya. Memang sih ada masalah-masalah lain yang muncul ya, jadi mungkin harus ada yang nungguin dia sekolahnya gimana, matanya capek, ngeliat layar terus dan lain sebagainya. Probably that's still the best option that we have so far untuk sekarang. Paling nggak untuk wilayah Jakarta, karena kita masih zona merah ya. Orang kemarin itu pas rapat itu, zona kuning dan hijau aja masih banyak loh daerah yang mikir bahwa zona hijau bisa jadi kuning kalau kita buka. Zona kuning memang bisa jadi hijau. Tapi hijau bisa jadi kuning. Dan kalau dia jadi kuning dan kemudian anak-anak yang kena, gara-gara dia masuk sekolah, itu merembetnya banyak banget. Kayak, oke, fasilitas kesehatan udah siap belum? Kalau anak-anaknya masih kecil-kecil, masuk rumah sakit, nggak bisa lah dia ngurus dirinya sendiri, kan orang tuanya juga harus ikut. Betul. We raising the risk, nggak cuma di anaknya, tapi di orang tuanya juga, gitu kan. So, emang masih, gimana ya, masih agak berat sih. Kalau masih riskan. Betul. Nah, kalau masalah, mungkin anak-anak capek ngelihat layar di ini ya, laptop saban hari berjam-jam apa segala, mungkin durasinya memang harus atur-atur lah ya gimana gitu. Dan setuju. Itu diatur-atur gimana, mungkin termasuk juga dengan levelnya. Kelas kecil mungkin agak lebih pendek, kelas besar lebih panjang mungkin nggak apa-apa gitu. Dan emang jadi PR juga buat gurunya untuk cari kombinasi selain yang lewat Zoom atau Google Hangout atau apapun, dengan I don't know, some
offline stuff yang mungkin mereka bisa oprek-oprek kerjain juga gitu di rumah. Nggak harus melulu belajar kan, nggak harus sambil kita kayak sekarang gini loh gitu. Iya. Yes. Kita yang udah dewasa aja Zoom meeting bolak-balik. Capek. Aduh Mi, gila gue kemarin minggu ini ya, astagfirullah, capeknya minta ampun. Karena ada hari libur 1 hari, itu kayak semuanya padat banget. Dipadatin. Emang kita dan yang gue sepakat sih Mi, dan ini tuh kondisinya memang tidak normal gitu kondisinya, yang artinya kan sebenarnya ya kita nggak usah ketakutan juga kayaknya ya buat orang tua yang agak khawatir anaknya agak ketinggalan pelajaran gitu ya dibandingin normal. Ya memang karena kondisi kita tidak normal. Jadi kalau emang pelajarannya lebih lambat daripada kondisi normal ya kan wajar, karena kita kondisinya nggak normal gitu. Jadi nggak usah stres juga kalau kayak kesannya ngantar anak gue nggak bisa pintar. Gue rasa sih paling penting anaknya juga sehat mental ya daripada anaknya tetap. Itu equally important, gue setuju tuh masalah urusan sehat mental itu. Jangan juga kita paksa-paksa anak untuk hadir di kelas panjang-panjang dalam bentuk online ini, tau-tau nanti dia nggak happy gitu ya. Iya benar. Itu penting juga sih urusan anak happy nggak happy ini. Karena kalau dia udah nggak suka dengan sekolah, makin itu lebih bahaya lagi. Gitu aja. Sepakat. Gitu. Kalau lebih nggak suka ya udah bolos, matiin audio, matiin video ya, tidur aja. Kelar, terus main game, udah, atau yang apa yang lain, terserah yang dia lagi pengen apa gitu kan, udah. Nice. Emang ini terutama di masa sekarang ini jadi makin menarik ya, dan senang banget nih sekali lagi nih kita Mia bisa ada dan share kita. I think it's the really right time juga untuk kasih insight sama kita dan ngobrol-ngobrol mengenai education, right? Karena sekarang ini lagi hot-hotnya ya, kayak Raki cerita ini kayaknya pembicaraan hampir semua household itu dinamikanya itu kerasa banget gitu, dan I think kita juga nggak tahu ya, bener nggak ada yang tahu ya berikutnya itu kayak gimana sih. PSBB aja nih pada saat ini akan di-launch, udah akan diperpanjang lagi, kantor tuh buka naik, tutup lagi. Ya dari office aja bentuknya kayak gitu, dan kayaknya kalau sekolah kayaknya akan lebih ini lagi ya. Dan di beberapa experience temen gue, jangankan yang model kayak COVID, lu ada anak demam aja satu, yang lain dalam beberapa saat udah bakal sering menular gitu. Yang satu ke teman-teman sekelas. So it's a unique time kayaknya ya yang kita ingin sekarang. So gue nambahin tadi urusan anak sekolah, kalau seandainya masuk ya, gue kebayangnya kalau misalnya mereka masuk terus anaknya masih kecil-kecil nih, udah diatur nih mejanya satu kelas misalnya berapa 15, duduknya oke, pertama di situ, tapi kan kangen sama temennya, ke sebelah dong dia nanti ngobrol kayak, kamu ngapain aja? Udah bubar. Belum berapa menit udah selesai. Udah. Teorinya memang ada sih itu, physical distancing. Kesehatan apa semua itu, cuman oh my god, no. Kayaknya sulit banget ya. Yang dewasa aja sulit deh, gimana lagi anak-anak nih. Tapi I am really interested satu tadi Mia ya, I think that's a very good point ya, ketika kalau misalnya anak sakit itu akan efeknya terhadap everyone juga, ini juga mungkin orang tua sekarang agak ribet juga gitu ya. Cuman ketika dia anaknya sakit akan ribet juga gitu, dan akan jauh lebih ribet gitu, karena udah ini dianya juga jadi susah, mungkin nggak bisa kerja juga atau apa segala macam gitu ya. So I think it's a good discussion nih yang kita punya nih sekarang, kita lakukan sekarang nih Mi. So thank you very much udah menyediakan waktu dan share sama kita terutama mengenai education dan the latest situation yang kita punya sekarang. Do you have anything to add nggak Mi?
last insight mungkin dari sisi education yang mungkin pengen di-share sama teman-teman. Karena kan dari yang gue tahu sekarang Mia itu ada di Save the Children, terus udah gitu banyak mengenai banyak ke Eastern Indonesia ya. Karena kan yang tadi mungkin Mia bilangnya diversity, Raki ceritanya mengenai apakah inilah kesenjangan. Boleh cerita sedikit nggak Mi? Apa yang mungkin karena di sana gue mungkin assume aja sih akan lebih challenging lagi di Eastern Indonesia untuk handling this kind of situation dan apa yang Mia kerjain sekarang gitu. Nah, ini karena gue juga masih baru ya di kerjaan ini, jadi gue juga masih mempelajari banyak hal tentang komponen-komponennya, kemudian juga project-projectnya, apa segala macam. Tapi berkaitan dengan urusan pandemi ini, memang kalau dari segi project itu jadi banyak banget yang harus diadaptasi karena situasi COVID. Tadinya misalnya mau bikin training buat guru, gak jadi dong ya, gitu. Gak boleh, jadi harus online aja. Itu juga belum tentu bisa online dan sebagainya. Anak-anak dari rumah juga sama sebenarnya belajar dari online, tapi kan mungkin karena sinyal agak susah, jadi susah sinyal ya. Challenging. Nah, beberapa hal yang kita sempat diskusikan dan mungkin kita masih harus lihat sih ini seberapa efektif. Kalau di sana jadi mulai dipikirkan untuk opsi misalnya gurunya datang ke rumah. Bergantian. Karena tidak semua household punya internet. Oke. Gitu ya. Tidak handphone dan internet, adapun mungkin terbatas gitu. Iya. Mahal juga kalau mereka harus bolak-balik beli gitu. Jadi itu. Kemudian dieksplor juga kemungkinan untuk broadcast pelajaran dalam durasi-durasi tertentu lewat radio komunitas. Jadi reaching out ke komunitas lewat radio. Jadi anak-anak, karena di household belum tentu juga punya TV. Kementerian punya beberapa program yang ditayangin di TVRI. Teorinya TVRI kan harusnya bisa menjangkau seluruh Indonesia. Tapi, again, tidak semua household punya TV. Mungkin juga kalau di beberapa daerah, TV-nya ada di balai desa gitu ya. Yang mungkin ya anak-anak harus ke sana untuk nonton, yang belum tentu bisa datang, dan kita nggak tahu deh nanti listriknya bagaimana dan sebagainya. So, memang ada option-option tertentu yang kita lagi explore untuk bisa berstrategi dalam hal kayak gini. Jakarta mungkin pertanyaannya, anaknya masuk sekolah atau enggak, internet cukup atau enggak gitu ya. Kalau di sana mungkin agak sedikit lebih kompleks dan akhirnya jadi beberapa alternatif lah gitu. Terus lainnya lagi yang diekspor juga booklet offline sih. Jadi kayak kalau di Jakarta kan mungkin bisa Google Hangout pakai tayangin ini ya, slides gitu. Udah ya nanti slides-nya bisa dikirim per email ke orang tuanya misalnya. Di sana belum tentu kan gitu. Orang tuanya belum nggak punya email juga mungkin gitu. Jadi booklets lah diprintin, kemudian kalau gurunya ke rumah dikasih. So probably it's a bit slower memang. Kalau Jakarta bisa mungkin masih mengikuti kurang lebih sama silabusnya, di sana harus ada penyesuaian lain gitu aja. Oke. Really interesting ya. Jadi ini harus benar-benar kreatif banget ya. Jadi kayak radio tadi kan, pakai radio mungkin karena TV belum gitu. Jadi ini mungkin kayak zaman dulu kita ada TPI ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Sekarang udah nggak ada lagi. Tapi maksudnya ya mungkin ya kayak gitu, kayak radio, ada radio terus buklet apa karena susah. Oke ya. Ini mungkin banyak di first world problem di kota-kota besar. Nggak nggak kerasa, cuman itu perlu banyak dipikirin ternyata ya sama teman-teman yang involved di pendidikan gitu ya. Mungkin kementerian juga udah banyak think about it gitu ya. Dan kayaknya juga
perlu, dan mungkin salah satu part juga adalah bagaimana melakukan ini dengan lebih cepat kali ya. Karena kan gitu. Kalau enggak ya mungkin mereka juga belum sekolah, udah lama ketinggalan juga gitu. Dan the gap ya, atau kesenjangan atau diversity yang terjadi semakin jauh gitu, itu ya. Iya betul. Emang kasihan ya. Gimana harus cepatnya itu emang Iya. Let's do the best we can with what we have now gitu loh. Betul. Ini emang ya. Sama negara manapun soalnya nggak ada yang tahu jawabannya kan. Dan kita semua struggling gitu. Betul. Iya. Oke, Mi, kayaknya ini seru banget nih diskusinya sama Mi hari ini. Banyak insight banget dan beberapa sih buat saya eye opener lah ya, dari sisi diversity-nya lah, what the impact dari konteksnya terhadap pandemi apa segala macam. I think this is a really very relevant topik juga ya, sama apa yang kita lakukan sekarang. So sekali lagi thank you so much Mia for the time. Thank you, gue yang thank you banget. Mi, makasih banyak, keren banget. Gue ini banget, sebenarnya banyak ini ya. Banyak yang pengen tanyain yang belum didiskusikan, dan nggak tahu, gue banyak keresahan juga ya soal pendidikan ini. Tapi mudah-mudahan Mia mau diundang-undang lagi ya. Mungkin kita bahas topik yang spesifik gitu. Iya. Boleh. Mudah-mudahan bisa, dan gue tahu ya yang dimaksud apa aja topiknya. Siap. Oke. Ya, gue mau, alhamdulillah. Makasih udah ya. Gue senang banget loh bisa ngobrol di sini sama kalian. Thank you banget. Sip. Kalau gitu, sekali lagi thank you so much Mia, dan saya mewakili kelompok capir yang ada di rumah juga mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin kita akan kasih special tag juga ya mungkin for this episode, karena banyak banget yang mungkin pengen, menurut gua sih perlu juga orang untuk get view gitu dari apa yang didiskusikan sama kita pada hari ini, terutama mengenai education dan bagaimana itu relate ke pandemik gitu ya. Jadi mungkin kita bisa orang bisa lebih banyak yang ngedengerin lah gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Mia. See you. Thank Mia, you. Makasih banyak ya. Thank you Raki. Sehat-sehat. Yeah, stay healthy. Salam sehat. Bye. Bye.